Petani itu duitnya banyak. Saya dulu juga karyawan. Kalau kita petani nggak tahu harga akhir panen, itu yang akan PR. Tapi saya yakin kalau teman-teman mau menekuni satu bidang aja itu, ya secara fokus, insya Allah duitnya banyak. Kenalin pun, kalau Izam, kalau dari lereng Gunung Merbabu, beralamat di Dusun Dukuh, Sumberjo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Kami alhamdulillah mengelola kebun yang kami beri asma Dahari Farm. Kalau yang ini kita memang sedang fokus untuk produksi benih, Mbak. Jadi kita ingin memaksimalkannya di dalam greenhouse. Kalau yang jelas diambil benih ini atau kontrak produksi benih ini, kita harganya udah pasti sih, Mbak. Kita nggak bisa ngejar kalau ketika harga tomatnya sampai 15, di atas 15 atau sampai 20 ribu, kita nggak bisa ngejar gitu. Tapi kalau kita aman kurang lebih di harga buah tomat 13 ribu, kita masih menang. Kalau nanam di greenhouse sejak 2023, kita mulai berkebun di tahun 2021. Tahun 2022 kita udah punya satu petak kecil greenhouse sekitar 1000 meter. Terus 2023 kita udah mulai nambah-nambah. Kalau luasan sekarang 7000 meter, baru 7000 meter yang bisa kita kerjain sendiri. Kalau kontraknya sebetulnya paling enggak kita harusnya ada 1,5 hektar, Mbak. Kita ada 60% di luar kebun kita saat ini, Mbak. Di Openfield sebenarnya sekarang banyak perusahaan, Mbak, yang membuka kemitraan dengan petani yang Openfield, Mbak. Itu sebenarnya sangat terbuka. Tuh. Tapi catatannya begini, Mbak. Kalau di Openfield resikonya tanaman itu masih terlalu tinggi. Kebanyakan indukan tanaman betina ataupun jantan itu mereka belum memiliki ketahanan layu ataupun virusnya masih belum kuat. Jadi untuk push produksi targetnya susah dikendalikan gitu aja. Gitu. Tapi untuk bisa atau enggaknya masih terbuka. Sekarang penyakit itu sensitif banget di lingkungan sih, Mbak. Tanaman kita yang tanaman inangnya ini pengaruh lingkungan kan sekarang sangat sudah tidak bisa dikondisikan ya, susah lah ya. Kita tahu bahwa banyak petani-petani hebat, tapi kita untuk petani awam seperti saya ini kan untuk mengondisikan lingkungan itu kan sangat berat. Jadi kita cari aman aja. Sebenarnya saya cari aman sih, Mbak, di greenhouse ini karena saya petani pemula. Jadi lingkungannya yang saya ingin dikondisikan. Di greenhouse kami alhamdulillah ada 7000 meter ini kita sudah semua pakai instalasi pakai drip, Mbak. Irigasi tetes pakai selang biasa, drip biasa. Kalau ragu itu pasti, Mbak, untuk petani umumnya pasti ragu karena kelihatan di awal besar, Mbak. Kalau kami, Mbak, biasa hitung itu jangan di awal aja. Kita hitungnya nanti sampai minimal proses perawatan. Coba dibandinginnya itu aja. Kalau kami kalau ditanya ragu-ragu, ya ragu karena di awal kita juga modalnya sangat terbatas. Kalau sudah jalan, Mbak, kita bayangin setiap hari yang harusnya kita ngocor satu ada orang manpowernya gitu, kita gantiin dengan drip yang kita tinggal nyalain mesin, tinggal nyalain pompa air. Satu blok itu saya tanaman 2000 maksimal kayak 2 jam itu harus selesai. Kalau untuk tanaman yang vegetatif awal-awal 1 jam selesai. Coba kalau sekarang manusia, Mbak, orang gitu ya, ngocor mau nggak mau kan dia harus muter, Mbak, ngelilingin semuanya, itu waktu dan kos sendiri. Nah itu kalau ragu wajar, tapi kalau yang itu bisa dihitung nanti sampai akhirnya gimana ketemunya. PR saya dulu, Mbak, dan mungkin PR banyak petani. Ini bayangkan, Mbak, kalau nanti pas proses sudah mulai panen atau sudah mendekati panen, itu rata-rata petani atau saya dulu lah dulu itu saya nggak mau Mbak, nggak mau ngocor. Itu PR-nya karena apa? Udah sibuk dengan kegiatan budidaya perawatannya. Entah itu kalau katakanlah tomat ini ngikat tomatnya, entah nanti ada pruning, entah itu hama penyakitnya sudah mulai menyebar. Nah, saya belum menganggap ini akan lupa karena waktunya sudah nggak bisa untuk ngejar itu. Waktunya udah nggak bisa ngejar, kemudian tenaga kerjanya udah katakanlah bahasa Jawanya nggak kober, Mbak. Itu makanya itu kalau kita efisiensinya pakai drip ya, Mbak. Dulu yang setiap harinya per 1000 tanaman ada 1 orang ngocor atau per 2000 lah maksimal ada 1 orang ngocor. Sekarang
kita punya alhamdulillahnya punya ribuan tanaman gini, tinggal nyalain sunsin, tinggal nyalain pompa air, kita kasih waktu, oh ya kita kasih debit segini, pertanamannya sudah ada yang memberi pupuk, pekerjaan yang lain masih kita pegang. Nah itu catatannya, setiap fase tanaman itu butuh pupuknya beda-beda, tapi jangan lupa sudah mulai panen itu jangan lupa dipupuk. Nah kalau menurut saya dengan kondisi tanaman yang semakin tinggi, hama penyakitnya sudah mulai menyerang, waktu untuk perawatan itu tidak berkurang. Kalau kami menyarankan penggunaan irigasi tetes itu sebagai solusi, Mbak. Jadi perawatan yang lain tetap bisa terkontrol, nutrisi untuk tanamannya juga tetap bisa termasuk. Logika saya cuma gini, pagi hari teman-teman yang bantuin saya ini bisa ngasih dosis akurat. Ini kalau udah siang, udah capek, pengaruhnya udah lain-lain, panas, apalagi kalau hujan kejar-kejaran, ini kan ngasihnya udahlah, yang penting sambil lari kan. Saya logikanya gitu, oh ini pasti akan mengaruh. Nah, mulai dari situ kita bagaimana memikirkan tanaman ini mendapatkan asupan nutrisi ini yang paling enggak itu mendekati seimbang atau sesuai kebutuhan tanamannya. Itu bermula dari situ, Mbak. Jadi kita alhamdulillah sekarang setiap ada greenhouse yang kita bangun, yang kita budidayakan tanamannya, kita sudah menggunakan drip. Yang paling penting itu ya, Mbak, kalau menurut saya ketepatan volume yang diberikan ke tanaman itu yang akan PR. Karena kita ada beberapa kali, Mbak, kita tanaman opotil jauh sebelum kita punya greenhouse ini, kita nanam opotil itu kan kita jelas kerasa petakan satu dan petakan lain ini pertumbuhannya dengan bibit dan perlakuan tanah yang sama, ini tanamannya agak tidak seragam gitu. Pengaruhnya menurut kami identifikasinya karena proses pengocoran pemberian nutrisinya ini yang bermasalah. Menurut kami dosisnya itu yang akan berbeda. Kalau dosisnya sudah tepat, kemudian sesuai anjuran atau kebutuhan tanamannya sudah tepat, Pak, nanti kan yang akan membedakan dengan tadi yang saya sampaikan kan volume yang masuk ke tanamannya masing-masing. Nah kalau udah drip ini kan sebisa mungkin kita buat semuanya sama. Jadi dampaknya menggunakan drip ini hampir semuanya seragam, Mbak. Oke lah, beda selisih 5-10 cm untuk semua tanaman itu masih hal yang wajar karena pengaruhnya nggak cuma di pupuk, tanahnya kan sangat pengaruh. Kalau kita menggunakan drip ini minimal kita mendekati rasio yang semuanya sama, hampir sama, 90-100% ini nutrisi yang masuk ke setiap tanamannya ini sama. Itu yang membedakan, Mbak. Kalau manusia satu lagi, ngotor pagi sama ngotor siang itu pasti beda. Itu capeknya, panas apalagi hujan, udah lari sambil lari itu, Mbak. Catatannya kalau mau masang drip, kalau kami sarankan kita harus tahu luasan atau panjang dari satu kotak kita, Mbak. Kita harus tahu itu. Terus yang kedua, sebisa mungkin pipa primer kita ini besar ukurannya. Awalnya kita juga sama, Mbak, kita pakai 3/4 untuk panjang sekitar 40 meter. Ada yang 40, ada yang 60 meter. Meskipun kita ada bagi dua, itu kami kemarin salahnya di situ. Jadi tekanannya pojok sana sama pojok sini itu beda karena masalahnya di situ. Nah yang perlu di garis bawahi, kita harus tahu panjangnya itu, maka pipa primernya harus berapa inci. Nah sekarang kita sudah beralih ke 1 inci semua, Mbak, minimal 1 inci, syukur-syukur bisa yang lebih dari 1 inci. Kalau sudah ketemu gitu tinggal ngelubangi pipa, itu gampang, Mbak. Sekarang udah alatnya banyak, tinggal bor gini, pasang tinggal tarik. Katakanlah untuk 1000 meter 2 orang aja itu setengah hari udah selesai, Mbak. Saya sampai saat ini masih pakai itu, Mbak, NPK biasa. NPK tinggal N-nya berapa, P-nya berapa, K-nya berapa, nanti tinggal auto-arinya di situ. Enggak, kita belum pakai yang Abimi, kita belum pakai yang nutrisi yang lain, kita belum pakai. Nanti kan yang jelas kan alurnya kan kita nyalain kansin, nyalain pompa air, nanti kita kasih venturi. Jadi pupuknya masuk lewat venturi, airnya masuk dari pompa atau penyimpanan air tersebut. Jadi pupuknya tetap jalan, waternya jalan. Kita paksa lubangi dengan pinset gitu, jebup bisa dilubangi meternya bisa. Kalau udah musim awal tanam. Jadi kalau mau nggak mau kita lihat di sini kok pembukannya nggak basah di tanah, kita kan pasti harus ngecek itu, Mbak. Alhamdulillah kita kenal sama Katugi karena sebelumnya, Mbak, kita beli online itu maksimal 1 tahun itu udah banyak yang sobek, udah banyak patah, ada yang sering kali sobek sih, Mbak, atau pecah itulah.
pecah. Jadinya nantinya buangan airnya itu pengaruh banget, Mbak. Ada yang lubang di sini, sobek di sini, airnya keluar di sini semua, yang di sana udah habis nggak keluar. Itu pengaruhnya besar sekali. Saat ini kami sangat bersyukur ya kita dipertemukan sama teman-teman salesnya atau tim dari VTG ini, sehingga kita udah jelas Mas sekarang. Oke lah, harganya naik sedikit, tapi kita dapat diskusinya lebih enak, Mbak. Kita ada kendala sini, Mas, kendala seperti ini gimana solusinya, itu sekarang lebih enak, Mbak. Minimal diskusi. Kalau kita kan komplain itu kan nomor sekian ya, Mbak. Minimal kan diskusinya kita ada. Oh, kita ada kendala gini gimana ya, Mas? Kita mau minimal kita pengen, oh Mas, yang ini saya pengen ini, itu ada teman untuk diskusi dan jelas. Kita pengen belajar. Kalau sinau niku kalau butuh guru, Mbak. Atau minimal temen sama-sama santri niku kan jadi enak diskusinya. Jadi ketika kita diskusi, oh ya kita cari tahu yang sama-sama. Kalau kita beli di marketplace dan sembarang pengennya murah, terus kita mau diskusinya ke siapa? Admin marketplace aja kadang-kadang nggak mau respon kan gitu. Ya itu yang saat ini kemarin jadi masalah buat kami. Mungkin periode produksi sejak tahun 2025 kemarin atau 2024 akhir kemarin, alhamdulillah sudah mulai terurai, Mbak. Petani Gen Z yang sekarang udah mau bertani gini, kalau harus capek-capek ngocor setiap hari kan itu akan susah ya, Mbak. Saya sebagai petani milenial yang masih butuh ngopi culture itu di kebun, ya kan saya tinggal nyalain, tinggal bikin kopi, seduh kopi itu kan masih enak banget. Apalagi bapak-bapak yang nyun sewunya, Pak, niki hoyoke maneman, Pak, make putune jenengan asing digendong sinten. Niku kan kalau udah nyalain situ kan ada pendorongnya. Kalau petani-petani di umumnya nggak usah terlalu mikir tekanan, Mbak. Kita bisa pasang tandon kok, Mbak. Tandon yang bisa pasang ya agak tinggi lah buat gravitasinya biar tekanannya tinggi, bisa pasanglah tinggi 5 meter, syukur bisa 5 meter ya, atau di bawahnya 4 meter atau 3 meter, itu insya Allah sudah memberikan tekanan. Kalau settingnya pas itu nanti penyebarannya juga sudah enak kok, Mbak, gitu. Jadi untuk teman-teman petani yang di konvensional atau terbuka pun nggak usah ragu. Saya yakin nanti diskusi aja sama teman-teman tim KTG, pasti nanti dicarikan solusi. Kalau memang terkendala dengan adanya pendorong baik Hansin ataupun dari pompa, itu bagaimana mengatur biar ada tekanan, kan bisa dipakaikan tandon di atas, penyimpanan air di atas, nanti dia punya pressure sendiri kok. Sebenarnya sektor pertanian ini menjanjikan, Mbak. Entah mau di sektor atau bidang manapun ya, kalau menurut saya menjanjikan. Teman-teman kalau petani ya, saya sarankan petani itu, kalau kita petani nggak tahu harga akhir panen, itu ya akan PR. Nah, salah satunya kalau menurut saya ambil untuk produksi ini, yang jelas kontrak harga di awalnya sudah jelas begitu. Nah, kalau yang lain teman-teman udah tahu ya, mungkin udah tahu HPP-nya berapa, tanam sampai panen berapa, sampai dijual berapa, tak kira semuanya kan jadi enak, Mbak. Kita nggak bingung meskipun kita bisa makan setelah kita panen. Bertani duitnya banyak. Mohon maaf, saya dulu juga karyawan. Sejauh kemarin juga saya masih kerja. Saya masih nggarap vendor ketiganya di dunia pertanian juga saya masih kerjakan. Tapi saya yakin kalau teman-teman mau menekuni satu bidang aja itu ya secara fokus, insya Allah duitnya banyak.